Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas soal tryout dari Sainsin yang ke-13 tentang subtes pengetahuan kuantitatif. Sebelum aku masuk ke dalam pembahasannya, silahkan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe video ini, oke? Nah, di sini di soal yang nomor 4, seorang anak dan beberapa orang dewasa bekerja bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam dua skenario berikut. Yang pertama, 5 orang dewasa dan 2 anak-anak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari. Skenario yang kedua, 2 orang dewasa dan 4 anak-anak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 3 hari. Nah, yang dicari adalah berapa banyak waktu yang dibutuhkan satu orang dewasa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sendiri. Oke, di sini aku misalin untuk dewasa. Dewasa itu sama dengan X, kemudian untuk anak-anaknya aku misalin dengan Y. Nah, di sini kalau kita amatin nih ya, misalkan semakin banyak orangnya, maka waktunya akan semakin sedikit. Kebalikannya, semakin sedikit orangnya, maka waktunya akan semakin banyak. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, biasanya kalau senilai, misalkan di sini ada 5 orang dewasa, berarti 5X. Karena dia berbalik nilai, jadinya 5 per X. Nah, gitu bedanya ya. Kemudian di sini dia bilang 2 anak-anak, berarti 2 per Y. Nah, diselesaikan dalam waktu 2 hari, jadinya 1 per 2. Oke. Nah, kemudian di persamaan yang kedua, 2 orang dewasa berarti 2 per X ditambah 4 anak-anak berarti 4 per Y nilainya sama dengan 1 per 3. Karena 3 hari jadinya 1 per 3. Oke. Nah, di sini kita bisa mengeliminasi salah satu variabel. Misalkan aku mau mengeliminasi nilai Y-nya. Berarti yang atas aku kalikan dengan 2, yang bawah aku kalikan dengan 1. Yang atas menghasilkan 10 per X ditambah 4 per Y, nilainya akan sama dengan 1. Kemudian yang bawah karena dikali 1 berarti tetap 2 per X ditambah 4 per Y sama dengan 1 per 3. Nah, biar Y-nya ini hilang, berarti tandanya harus kita kurangin. Coret-coret. 10 per X dikurangin 2 per X, berarti hasilnya adalah 8 per X. Nah, 1 dikurangin 1 per 3, hasilnya adalah 2 per 3. Boleh kita sederhanain aja, dibagi 2, 1, dibagi 2, 4. Berarti nilai X-nya 3 kali 4 atau setara dengan 12. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B. Karena dewasa tadi X. Oke? Oke, kita next ke soal berikutnya. Di sini aku bahas soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5, diketahui KPK dari X dan 2X kuadrat min 12X plus 22 adalah 12. Banyak nilai X yang memenuhi adalah bla bla bla. Nah, di sini ada bentuk X. Faktor primanya ya hanya X aja. Kemudian kalau dilihat dari 2X kuadrat min 12X plus 22, dia tidak memiliki faktor X. Kenapa? Karena di sini dua-duanya nggak ada X-nya. Berarti nggak mungkin faktornya itu X gitu. Sehingga untuk mencari KPK-nya, tinggal kita kaliin aja. Berarti KPK dari X dan 2X kuadrat min 12X plus 22 itu akan sama dengan perkalian dari X dikalikan 2X kuadrat min 12X plus 22. Nah, KPK-nya adalah 12. Di sini kalau kita jabarin X kali 2X kuadrat berarti hasilnya adalah 2X pangkat 3. X kali min 12X hasilnya adalah min 12X kuadrat. X kali 22 berarti hasilnya adalah plus 22X. Nah, di sini aku pindah ruas 12-nya jadinya 0 sama dengan 2X pangkat 3 min 12X kuadrat plus 22X min 12. Biar lebih sederhana, semuanya aku bagi dengan angka 2. Kalau dibagi dengan angka 2, jadinya 0 sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 11X min 6. Nah, bentuk ini kalau misalkan kita faktorkan, faktornya adalah X min 1 dikalikan X min 2 dikalikan X min 3. Nah, berarti X min 1 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Atau X min 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 2. Atau X min 3 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 3.
Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 nilai X yang memenuhi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh jawab di kolom komentar ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, di sini. Nomor 6. Garis L melalui titik 0,6 dan 4,1. Jika garis L digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, maka gradien garis yang baru adalah bla bla bla. Oke, sebelum aku mencari gradiennya, aku ingin menjelaskan konsepnya dulu. Di sini garis L itu digeser. Misalkan nih, aku punya suatu koordinat. Anggap aja ini garis L-nya. Kemudian dia digeser 3 satuan ke kanan. Otomatis dari titik ini kita geser 3 ke kanan. Dari titik sini juga 3 ke kanan. Berarti garis yang baru seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kemiringan atau gradiennya itu sama. Jadi intinya, mau digeser kemanapun, gradien garis L itu akan tetap. Jadi sebenarnya ini nggak usah dihitung, nggak apa-apain juga nggak usah dihitung, nggak apa-apa, karena nggak ngaruh. Nanti hasilnya gradiennya akan sama dengan gradien awalnya. Oke, jadi di sini aku akan ngitung gradien dari garis L yang melalui titik ini. Nah, rumusnya sendiri, gradien atau M itu sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, anggap aja 0,6 ini sebagai X1 Y1, 4,1 sebagai X2 Y2. Ini boleh kita balik ya, misalnya di sini jadi X1 Y1, ini X2 Y2, itu boleh. Nanti hasilnya akan sama aja. Nah, di sini misalkan aku hitung Y2, Y2-nya adalah 1, Y1-nya 6, X2-nya 4, X1-nya 0. 1 dikurangin 6 hasilnya adalah negatif 5. 4 dikurangin 0 hasilnya adalah 4. Jadi jawaban yang tepat adalah min 5/4. Opsinya yang A. Oke. Nah, sekarang kita coba next ke soal yang berikutnya. Soal nomor 7. Di sini diketahui X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Dan XY plus Y sama dengan 10. Yang dicari adalah hubungan P dan Q, di mana P-nya adalah X1 kali X2 dan Q-nya Y1 dikalikan Y2. Oke, kita fokus ke persamaan ini dulu. Di situ dia bilang X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Kalau misalkan kita faktorkan, faktornya adalah X min 5 dikalikan X plus 4. Sehingga X min 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5, atau X plus 4 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan negatif 4. Berarti kalau kita ngitung, di sini anggap aja X1, X2. X1 kali X2, berarti 5 dikalikan min 4, hasilnya adalah min 20. Nah, sekarang kita ngitung nilai Y-nya. Kita masuk ke persamaan yang kedua. Nah, karena di sini ada dua nilai X, berarti kita masukin semuanya. Misalkan aku ngambil ketika X1 sama dengan 5. Berarti XY plus Y sama dengan 10. 5Y plus Y sama dengan 10. 6Y sama dengan 10, berarti Y-nya sama dengan 10/6. Kalau disederhanain dibagi 2, 5 dibagi 2, 3. Jadi Y-nya sama dengan 5/3. Nah, kemudian kita coba ketika X-nya itu sama dengan negatif 4. Berarti XY plus Y sama dengan 10. Negatif 4Y plus Y sama dengan 10. Min 3Y sama dengan 10, berarti Y-nya sama dengan 10 dibagi min 3. Nah, anggap aja ini Y2-nya. Kalau yang dicari Y1 kali Y2, berarti 5/3 dikalikan 10 per min 3. Berarti hasilnya adalah 50 per min 3. Nah, kalau kita bandingin min 20 sama min 50/3, maka hubungan yang tepat adalah P kurang dari Q. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kira-kira kalau dari Triad Science-in, aku harus bahas nomor berapa lagi? Jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.